Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Dwi Almas dengan NPM 06 2019 107168. Di sini saya akan menjawab untuk soal praktikum jaringan komputer pada pertemuan yang kedua. Oke. Jadi untuk soal yang pertama yaitu tentukanlah alamat IP lalu lakukan subnetting sesuai kebutuhan pada soal nomor 2. Lalu tentukan juga jumlah host valid, broadcast, dan range IP valid pada IP kalian. IP tidak boleh sama dengan praktikan yang lain. Jadi di sini saya sudah menghitung untuk IP saya sendiri. Jadi di sini ada kelas A. Ya, jadi di sini ada kelas A. Saya menentukan untuk 10.16.0.0 dengan prefix 16. Yang dimana netmasknya sama dengan 255.255.0.0. Lalu ini merupakan bilangan biner dari netmasknya. Lalu untuk sebelum langsung ke sini, kita ke sini dulu. Itu gimana kita akan menentukan jumlah subnetnya. Jadi di sini ada X sama dengan 8, gimana nanti X-nya dibuat untuk jumlah subnet, gimana X merupakan apa namanya jumlah bilangan satu di apa namanya di tiga oktet terakhir di sini. Jadi di sini jumlahnya 8, kita masukkan 8 untuk X-nya, maka rumusnya yaitu 2 dipangkatkan 8 yang sama, dimana sama dengan 256 untuk jumlah subnetnya. Lalu jumlah host per subnet itu rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2, dimana 2 pangkat Y ini merupakan jumlah 0 yang ada pada 3 oktet terakhir. Jadi di sini jumlahnya ada 16. Maka di sini kita masukkan 2 pangkat 16 dikurangi 6 yang sama dengan hasilnya yaitu 65.534 host. Lalu untuk blok subnet ini kita tentukan dari rumusnya yaitu 256 lalu dikurangi 255. Rumus ini maksudnya 256 ini sudah termasuk dalam rumus yang dimana 256 itu dari jumlah maksimal daripada suatu blok dari bilangan biner. Lalu untuk ini 255 ini adalah yaitu bilangan desimal yang ada pada bilangan 3 oktet terakhir dari netmasknya, yaitu 256 dikurangi 255 yaitu sama dengan 1. Untuk subnet lengkapnya yaitu kelipatan dari 1, gimana kita memulainya dari 0 karena kita lakukan karena apa namanya bilangan netmask itu atau bilangan IP merupakan awalannya itu adalah 0. Lalu kita tambahkan 1, 2, 3, dan 4 sampai seterusnya sampai gimana subnet ini jumlahnya itu yaitu sama dengan 255 seperti itu. Jadi di sini ada network IP awal, IP akhir, dan broadcast. Di sini kita sudah tentukan. Di sini network IP kita dapatkan dari bilangan network dari IP yang saya tentukan ini. Lalu ini adalah network IP yang kedua, lalu ini adalah network IP yang ketiga. Lalu di sini ada IP awal, gimana IP awal yaitu IP yang digunakan pada awal, yaitu di awalnya, dan ini adalah IP akhirnya. Jadi yang digunakan itu antara IP awal dan IP akhir yang nanti digunakan itu sebagai IP. Ini adalah broadcastnya. Dan untuk yang B juga sama seperti yang A.
Jadi seperti ini, kita menentukan jumlah subnetnya dulu, lalu ada jumlah host dan blok subnet. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam network ID-nya juga, dan IP awal, IP akhir, dan broadcast. Lalu ini yang C juga sudah saya hitung. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu buatlah desain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Gimana di sini terdapat ada topologi star, topologi mesh, topologi tree, lalu ada topologi ring dan topologi apa ini? Topologi bus. Jadi saya sudah membuatnya seperti ini untuk topologi bus. Lalu ada mesh, ada tree, ada star dan juga ring. Lalu untuk semuanya ini kita disuruh untuk apa namanya? Menggunakan server dan layanannya menggunakan DHCP. Jadi setiap server memiliki IP-nya sendiri-sendiri, yang dimana IP-nya itu kita dapatkan dari hasil perhitungan daripada nomor satu seperti ini. Jadi di sini kita gunakan statik, lalu untuk config-nya, service-nya kita menggunakan DHCP, kita nyalakan service-nya, maka komputernya akan mengikuti IP yang diberikan pada DHCP server. Nah ini, gateway-nya juga sama. Dan untuk semua komputernya juga sama seperti itu semua. Oke, kita lanjut untuk yang B. Lakukan konfigurasi routing di mana semua PC dan server topologi bisa saling berkomunikasi. Oke. Jadi kita menggunakan routing sebagai contoh. Di sini ada dua routing yang saya contohkan untuk satu soal itu tadi. Di sini kita melakukan setting. Di sini saya menggunakan setting statik ya. Jadi kita harus melihat dulu kabel yang datang dan kabel yang akan dikeluarkan dari routernya. Jadi di sini ada FA01 dan FA00. Oke. Untuk FA01, IP address ini saya ambil dari gateway yang ada pada server. Ini ya. Itu digunakan untuk gerbang apa namanya? Gerbang menuju routernya. Lalu untuk yang fast ethernet 0 ini saya tentukan sendiri IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Saya menggunakan kelas C supaya gampang. Jadi ini untuk mengeluarkan IP yang dimana nanti IP-nya itu digunakan sebagai jaringan yang ada pada antara dua router ini. Di sini kita menggunakan statik, dimana nanti network ini itu kita memasukkannya dengan network yang akan dituju, yaitu server ini. Jadi di sini merupakan kelas A untuk server yang ada di topologi star. Jadi untuk networknya itu 10.0.0.0 dengan prefix 16, yang dimana dia akan melewati IP 195.168.20.1, yang dimana IP ini kita dapatkan dari sini. Nah, ini merupakan IP dari si siapa? Dari si router yang akan kita lewati, seperti itu. Untuk yang di router ini juga sama. Dia menggunakan fast ethernet 1, kita menggunakan gateway-nya sebagai jalan masuk untuk ke router dari topologi star. Lalu kita akan mengeluarkan ini dia, IP address-nya sama dengan si ini.
sama untuk kelasnya. Lalu kita lakukan statik gimana masuk ke sini 192.18.0.0 yaitu adalah network tujuan server. Nah, di sini yaitu networknya adalah 192.18.0.0. Lalu via-nya kita melewati IP yang ada pada router ini. Setelah selesai di statik, kita akan mencoba untuk uji cobanya. Oke, kita coba lagi. Fail. Nah, ini terkadang di sini saya mengalami kendala, yaitu terkadang di sini failed dan sukses. Di sini sudah sukses berarti. Oke. Lanjut untuk jadi yang B sudah, lalu kita ke C. Lakukan konfigurasi pada ASLab satu router dan salah satu switch agar bisa diakses menggunakan telnet oleh PC. Jadi di sini kita menggunakan telnet. Caranya yaitu kita masuk ke routernya, lalu kita menggunakan CLI. Jadi di sini sudah pernah saya lakukan, yaitu sebentar. Nah, di sini caranya yaitu kita lakukan enable dulu agar kita bisa mengakses routernya. Lalu kita akan mengetik conft agar bisa masuk ke konfigurasi. Lalu kita lakukan command intfa01. Itu maksudnya kita akan masuk ke port F01. Kenapa FA01? Karena jalan masuknya itu melewati FA01 portnya seperti itu. Lalu kita akan memasukkan IP address, kita masukkan gateway dari si server, lalu kita memasukkan netmask dari si server juga. Setelah di enter kita exit. Lalu kita mengaktifkan password untuk privilege-nya. Di sini saya menggunakan 123, lalu kita melakukan line VTY01. Ini digunakan untuk membuka dua jalur. Lalu kita memasukkan password telnet seperti ini. Jadi ini password untuk telnet. Jadi sebenarnya password ini terserah sih. Cuman ini passwordnya yang digunakan untuk masuk telnetnya nanti. Lalu setelah itu kita exit. Setelah melakukan semua itu, kita masuk ke PC yang terhubung dengan si telnetnya. Lalu di sini kita masuk ke mana ini? Ke PC-nya. Caranya yaitu dengan mengetikkan command telnet dan memasukkan gateway-nya. Setelah terbuka, kita akan diminta untuk memasukkan password dari si telnet. Jadi di sini sebenarnya 123. Lalu kita enablekan untuk privilege-nya atau routernya nanti. Setelah itu kita memasukkan passwordnya. Setelah itu nanti di sini kita akan muncul akses sebagai routernya seperti itu. Oke, lanjut untuk yang si C, maksud saya yang D. Buatlah layanan FTP server pada salah satu PC server agar antara PC bisa saling berkirim file dan buktikan apabila FTP yang kalian buat berhasil. Oke. Di sini sudah saya lakukan. Jadi di sini kita akan sebenarnya pertama-tama kita harus mematikan semua settingannya yang ada pada HTTP. Lalu untuk yang di emailnya juga kita harus mematikannya. Lalu untuk FTP-nya kita nyalakan layanannya. Lalu di sini kita memasukkan username dari FTP tersebut. Jadi ini username untuk si server itu sendiri. Gimana di sini itu kita memberi akses read, write, delete, rename, dan list.
Setelah itu berhasil, kita tinggal masuk ke sini, ke komputernya. Sebelum masuk ke command prompt, kita akan mencoba untuk membuat sebuah file. Kita save menjadi bentuk txt. Lalu di sini kita akan masuk sebagai FTP-nya. Caranya kita masuk sebagai FTP, lalu memasukkan IP dari si server. Nah, di sini kita connect, kita masukkan username kita. Nah, jika seperti ini berarti kita sudah masuk. Setelah itu kita coba gear. Nah, di sini sebenarnya kita sudah masuk ke dalam ke dalam sistem servernya melalui PC. Sekarang kita mencoba untuk mentransfer file yang kita buat tadi. Transfer complete. Lalu kita coba gear lagi. Nah, filenya sudah ada di tempat di servernya seperti itu. Jadi untuk yang FTP sukses. Baik, sekian dari penjelasan saya untuk soal pertemuan dua ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dari jawaban saya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.